Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Permana, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Cidaun. Jadi, kalau ada yang bilang di Indonesia itu tidak ada yang istimewa selain martabak, tidak. Di Indonesia semua orang itu istimewa. Hanya saja mungkin kamu belum ketemu. Ki Hajar mendefinisikan pendidikan itu sebagai tuntunan. Berarti pendidikan itu sebenarnya nuntun. Banyak orang menganggap pendidikan itu ngisi. Tapi sebenarnya pendidikan itu nuntun. Kayak kita nuntun anak kecil, potensi belajar itu ada di anaknya. Kita hanya nuntun biar dia bisa tegak, bisa melangkah sendiri dan tidak jatuh. Bukan kita yang membuat dia berjalan. Dia sebenarnya sudah punya potensi, sudah punya kemampuan untuk jalan. Kita hanya mengawal. Makanya istilahnya nuntun. Sehingga menurut Ki Hajar, pendidikan itu menuntun. Segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mereka suruh investigasi dirinya, mereka musabahah. Itu dalam rangka apa? Biar mereka mengenali potensinya. Tidak ada manusia yang tidak berguna. Kemungkinan kalau merasa, "Pak, saya ini gunanya apa toh, Pak? Saya itu rasanya apa-apa tidak bisa." Mungkin kamu kurang jeli menggali potensimu, sehingga potensinya gak bangkit-bangkit, gak keluar-keluar. Ya, kalau dalam dunia pendidikan itu butuh guru. Guru yang bisa nuntun, yang bisa membangkitkan dan mengembangkan potensinya, sehingga mereka jadi manusia yang utuh, selamat, dan bahagia. Kenapa bahagia? Ya, kalau hidup mereka selaras dengan jiwanya, dengan bakatnya, dengan potensinya, mereka akan senang dan bahagia. Atau passionnya kalau bahasa gayanya. Jadi, gambaran kalau siswa yang baru lulus SMA, misalnya bakatnya apa, tapi kuliahnya mengambil jurusan apa. Mungkin siswa itu bakatnya itu agama. Kalau hafalan, kalau disuruh mimpin doa, kalau disuruh ngaji, ketika disuruh itu nyaman dan senang luar biasa. Tapi siswa tersebut mengambil jurusan kuliahnya itu keliru. Misalnya, jurusan apa yang gak nyambung sama agama, yang sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Apalagi kalau ada paksaan dari orang tua, karena orang tua pengen anaknya jurusan tertentu yang tidak disenangi anaknya itu. Dia itu akan tersiksa di jurusannya. Mungkin siswa itu bisa lulus karena pintar, IPK-nya tinggi, tapi dia tidak penuh nantinya. Ada yang tersingkirkan dari potensi utamanya. Seorang guru atau orang tua yang unggulan biasanya melihat, oh, anak ini pintarnya di mana, bakatnya di mana. Pesan untuk siswa, kalian juga besok begitu. Kalau jadi guru atau jadi orang tua, perhatikan murid-muridmu, perhatikan anak-anakmu. Saya bilang tadi, tidak ada manusia yang tidak berguna. Tidak ada anak yang tidak berpotensi. Semuanya berpotensi. Tinggal ketemu atau tidak ketemu. Ini untuk para siswa. Kalau kamu hari ini merasa, "Pak, saya itu apa toh, Pak? Gak ngerti apa-apa. Saya itu gak bisa apa-apa." Belum ketemu saja bakatmu. Kalau sampai besok-besok belum ketemu, ya berarti kamu kurang jeli membaca dirimu. Baca lagi ya. Setiap orang itu istimewa, tidak ada yang tidak istimewa. Jadi, kalau ada yang bilang di Indonesia itu tidak ada yang istimewa selain martabak,
Sebenarnya tidak. Di Indonesia semua orang itu istimewa. Hanya saja mungkin kita belum ketemu potensi yang sebenarnya kita miliki. Makanya jangan sia-siakan hidup kita. Kita hidup hanya sekali. Masa hidup hanya sekali saja tidak ketemu potensi unggulan kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kalimat itu dari beliau, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Meskipun mengenyang pendidikan di tempat yang sama dan dididik oleh guru yang sama, tentunya setiap murid punya jalannya, jalan sendiri-sendiri. Jadi mereka meskipun kuliah di kampus yang sama, jurusan yang sama, ketemu dosen yang sama, kos-kosan juga sama, tapi nanti jalan mereka pasti beda-beda sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti pendidikan itu apa? Pendidikan itu mengarahkan, merawat, menuntun, menumbuhkan kodrat yang dimiliki oleh seorang anak atau murid. Guru atau orang tua tidak ada hak memaksakan potensi yang dimiliki oleh anak atau murid. Biarkan mereka tumbuh dan kembang dengan sendirinya, tetapi dengan arahan dan tuntunan dari kita. Jadi itulah hakikat pendidikan. Sekarang tujuan pendidikan itu ada 3, yaitu Trirahayu. Di sini saya ingin menjelaskan secara detail atau rinci. Timbul pertanyaan, kenapa sih kita harus menyelenggarakan pendidikan? Padahal setiap orang punya bakat sendiri-sendiri. Biar jalan sendiri-sendiri, tidak harus diatur atau diarahkan. Alasannya, karena pendidikan itu nantinya untuk menghasilkan 3 manfaat yang luar biasa. Yang pertama, Hamemayu Hayuning Sarirom. Yang kedua, Hamemayu Hayuning Bongso. Yang ketiga, Hamemayu Hayuning Bawono. Jadi, kalau pakai bahasa Indonesia mungkin kalau lebih pasnya, memelihara diri, menjaga dan memelihara bangsa, menjaga dan memelihara alam semesta. Kalau makna harfiahnya, Hamemayu itu adalah mempercantik. Jadi, pendidikan itu membuat diri kita terjamin, membuat bangsa kita terjamin, lestari, membuat alam semesta ini langgeng, tertib. Yang sia-sia dalam pendidikan, percayalah bahwa pendidikan dapat membawa seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.